أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, marhaban bikum ayuhal ikhwah dan ummahat di kajian kitab ada apa setelah kematian atau ada apa setelah mati, terjemahan dari kitabnya Syekh Husain bin Audah Al-Awashiyah dengan judul Madza Ba'dal Maut yang dicetak oleh Pustaka Darus Sunnah. Kajian ini tentang akidah dan tazkiyatun nufus dengan tema kali ini yaitu apa yang terjadi setelah nyawa dicabut. Perlu diketahui bahwasanya nyawa orang mukmin keluar dengan mudah, sedangkan nyawa orang kafir keluar dengan susah payah sehingga ia tersiksa karenanya. Nyawa orang beriman keluar dengan mudah dengan cara mengalir begitu saja. Dan ini gaib bagi kita yang masih di dunia, hanya dirasakan oleh orang yang sedang wafat, sedang mati. Juga nyawa orang kafir keluar dari tenggorokannya dengan susah payah, tersiksa sebagaimana nyawa keledai keluar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini sahih. Dan ini semua adalah gaib. Mungkin yang tersaksikan di pembaringan nyawa orang ini seolah-olah keluar dengan mudah, tapi dia kafir. Maka pada hakikatnya di alam gaib, dia keluar dengan ketersiksaan dan susah payah. Adapun orang beriman, kalau misal kita melihat dia seperti sakaratul mautnya berat, juga seolah-olah nyawanya dicabut dengan sakitnya, itu zahirnya di penampakan kehidupan dunia kita. Adapun bagaimana di alamnya dia, maka dia yang merasakan. Dan Allah lebih tahu tentang itu. Kemudian nyawa orang beriman keluar bagaikan semerbak aroma misik paling harum yang pernah ada. Sedangkan nyawa orang kafir
keluar bagaikan bau bangkai paling busuk yang pernah ada. Kenyataan ini adalah kenyataan gaib. Nyawa orang beriman keluar bagaikan semerbak aroma misik paling harum yang pernah ada. Ini gaib di alamnya. Orang kafir, nyawa orang kafir keluar bagaikan bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada. Ini juga gaib di alamnya. Dan tidak sampai ke alam dunia kita ketika wafatnya orang-orang ini atau ketika wafatnya kita. Wewangian tersebut atau aroma busuk itu ada di alamnya. Adapun jika ternyata setelah kematiannya tercium aroma wangi sekali dan tidak ada yang memakai wewangian seperti itu saat kematian orang ini, maka itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Boleh jadi itu adalah suatu kabar gembira mungkin dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya orang ini wafat dalam keadaan baik. Namun bisa juga kemungkinan itu adalah tipu daya syaitan yang membuat audiens atau orang-orang berbicara tentang hal gaib tanpa dalil, yaitu seolah-olah membuat orang menyaksikan bahwasanya dia mati husnul khatimah dan bakal masuk surga. Ini perlu diperhatikan karena sebagian dari orang ketika mendapatkan mendapatkan jasad fulan harum setelah kematiannya dan seterusnya, kemudian seolah-olah memastikan bahwasanya orang ini orang yang akan masuk surga, padahal itu gaib. Jadi ada dua kemungkinan yang masing-masing kemungkinan itu mungkin. Artinya imma memang itu wangian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk memberikan kegembiraan pada orang-orang sekitar dan husnudzan mereka terhadap mayit ini. Atau bisa juga itu adalah tipu daya syaitan. Sebaliknya, ketika mayit itu meninggal, ketika ada mayit meninggal dan tercium setelahnya semerbak bau yang busuk sekali, maka itu juga ada dua kemungkinan. Bisa saja itu adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla berupa pengumbaran aib, berupa kebusukan orang ini. Bisa, namun bisa juga yang kedua, yaitu bisa saja itu tipu daya dari syaitan. Jadi kita ketika mengalami kejadian seperti ini, yaitu mayit yang ada di dekat kita tercium darinya aroma wangi setelah wafatnya atau tercium darinya kebusukan setelah wafatnya, maka tidak boleh memastikan bahwa saya fulan begini atau fulan begitu di alamnya, karena kita tidak mendapatkan wahyu dari Allah mengenai hal gaib. Tetapi boleh juga kita berhusnudzan pada Allah jika wanginya jenazah ini terwujud setelah kematiannya dan kita tahu bahwasanya orang ini orang yang saleh, banyak berbuat kebaikan dan ihsan. Maka boleh kita husnudzan pada Allah bahwasanya orang ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, itu boleh. Ya. Dan kalau misalnya jenazah ini wafat dalam keadaan dengan aroma busuknya, ya, gimana? Ada apa, Pak? Ya, ada apa, Pak? Mikrofonnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina bikulli khairin ala kulli halin. Inna nafsahu takhruju min baini janbayhi wa huwa yahmadullah azza wa jalla." Sesungguhnya seorang mukmin selalu dalam keadaan baik pada kondisi apapun.
Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu keluar dari dalam tubuhnya dalam keadaan dia sedang memuji Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya orang beriman wafat, dia dalam keadaan bertahmid, alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala. Oleh karena ini kalau misalnya keluarga kita ada yang wafat dan dia orang beriman, apalagi saleh, mungkin kita menangis akan kepergiannya, tapi tangisan tersebut jangan berupa tangisan yang tidak terima takdir, melainkan tangisan kasih sayang, dan itu pun tidak boleh berlarut. Ya, kita berkasih sayang kepada wafatnya fulan atau fulanah yang beriman, karena sebenarnya orang ini di alamnya dia bertahmid. Kalau dia beriman, dia mengenal Allah, dia memuji Allah Azza wa Jalla di kepergiannya. Tapi kemudian jika nyawa dicabut, pandangan mata akan mengikuti nyawa tersebut. Karena nyawa dicabut ke atas, pandangan mata biasanya ikutan ke atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya jika nyawa seseorang dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Ya, jadi pandangan mata akan mengikutinya biasanya ke bagian atas. Jadi mungkin terbelalak atau gimana ke atas matanya. Dan itu hal yang maklum, wajar, juga bukan sebagai dasar untuk kepercayaan macam-macam. Ketika kita melihat mayit, matanya hitamnya ke atas, maka memang itulah kematian yang mana kata Nabi SAW, pandangan mata itu mengikuti arah cabutan ruh. Jadi ketika melihat ada mayit mati dengan keadaan seperti itu dan dia muslim, maka tidak boleh kita kemudian memvonis bahwa dia su'ul khatimah, melainkan begitulah memang kematian. Yang mana mungkin juga kita juga akan wafat dengan wujud serupa, ya. Walaupun memang bagi sebagian orang itu mengerikan karena itu hal yang tidak wajar, tidak biasa kita lihat, ya. Tapi mungkin bagi pengurus jenazah, sebelum ditutup matanya mungkin itu biasanya kelihatannya seperti itu. Ya, walaupun kadang ada orang yang memang mati tanpa matanya ke atas, ada, dan itu banyak. Dan itu sesuai kehendak Allah. Jika Allah menginginkan begitu, maka jika tidak. Ya, itu tergantung pada kehendak Allah Azza wa Jalla, bukan pengaturan dari siapa-siapa, melainkan Allah Ta'ala yang mengaturnya. Kemudian malaikat meminta dibukakan pintu-pintu langit satu demi satu untuk orang beriman. Jadi akan diangkat ke langit ruhnya, walaupun jasadnya masih di pembaringan, namun ruhnya itu akan diangkat oleh para malaikat, bukan oleh malaikat maut, bukan. Diangkat oleh para malaikat yang memang Allah utus untuk kepengurusan jenazah, yaitu kepengurusan ruh mayit ini. Maka pintu itu pun, pintu langit akan dibukakan untuknya. Pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk orang yang kafir, nggak bakal dibukakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar jiwa orang beriman dikembalikan ke bumi, dikembalikan ke dunia. Maksudnya ke dunia di sini maksudnya ke arah bumi setelah dicatat amalnya di Illiyin. Ya, dikembalikan dari langit kemudian kembali ke bumi, bukan ke alam dunia sebenarnya, tapi ke bumi, tapi di alam barzakh di bumi, dan itu gaib bagi seluruh manusia dan jin. Adapun orang kafir ketika dinaikkan ke langit, maka semua langit menolaknya. Karena menolak, maka dihempaskanlah orang kafir ini dari langit ke arah tubuhnya yang ada di kuburnya. Ya, jadi sebenarnya prosesnya itu cepat ke langit. Jadi begini, ketika mayit ya wafat tiba-tiba satu detik kemudian menuju ke langit. Kalau dia orang beriman, ke langit, berlapis-lapis langit kemudian dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin kita proses takziah, memandikan, menggotong ke masjid untuk disolati, kemudian menggotongnya ke menandunya menuju ke kuburnya,
itu mungkin butuh proses 4 jam, 5 jam. Nah, dalam proses tersebut sungguh rohnya mayit ini kalau beriman maka akan diangkat ke langit-langit dalam waktu yang singkat, ya. Dalam waktu yang singkat. Itulah alam yang berbeda. Itulah alam yang berbeda. Setelah kemudian nanti dari langit, orang beriman ini akan dikembalikan ke di mana jasadnya dikubur. Di mana jasadnya dikubur, kemudian nanti akan terjadi apa? Fitnatul qabr, yaitu fitnah kubur, pertanyaan di kubur. Orang yang meninggal merasa tenang dengan keberadaan orang-orang saleh di dekatnya untuk jangka waktu tidak lama. Hanya seukuran waktu yang digunakan oleh orang yang memotong unta lalu membagikannya, jadi sejam, 2 jam. Kalau di kita, ya. Hadis riwayat Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Amr bin Al-As, "Fa idza dafantumuni fashunnu 'alayya turaba shanna." Jika kalian telah menguburku, maka taburkanlah pasir di atasku. Jadi setelah dikubur, taburkan pasir di atas kuburku. Thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha hatta asta'nisa bikum. Kemudian kalau sudah terkubur, berdiamlah di sekitar kuburku sebentar. Selama apa? Selama orang menyembelih unta lalu membagikan dagingnya, sekitar sejam atau 2 jam. Menyembelih unta mungkin berapa menit saja mungkin prosesnya, karena unta ini berbeda sama kambing, ya. Kemudian setelah itu kan dipotong, dibelek semuanya dan dibagikan dagingnya, sejam 2 jam bagi orang yang cepat memotong-motongnya. Diam di kuburku sebentar, sekitar kuburku, hatta asta'nisa bikum, hingga aku merasa tenang bersama kalian. Madza uraji'u bihi rusul rabbi, hingga aku tahu apa yang dibawa oleh utusan Tuhanku, oleh malaikat. Maka di sini jemaah sekalian, wallahu alam. Dan Amr bin Al-As, ini hadis riwayat Muslim. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, tidak mungkin beliau berbicara seperti ini kecuali pasti ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang wafat, di awal dia dikubur, dia merasakan kehadiran orang-orang di sekitar kuburan. Ketika dia sudah dikubur, karena ketika itu ruhnya ada di alam barzakh, di area jasadnya itu. Tapi tentu alam barzakh ini berbeda dengan alam jasad yang manusia, yang duniawi, ya. Jadi mayit itu merasakan orang-orang di sekitarnya, dan menjadi perselisihan di antara ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa mayit hanya bisa merasakan kehadiran orang di sekitar kubur ketika dia awal dikuburnya, iya. Itu pendapat pertama dari ulama berdasarkan riwayat ini. Jadi mayit pertama gimana? Mayit hanya bisa merasakan atau mengetahui kehadiran orang di sekeliling kuburnya dia awal di kuburnya, iya. Itu sebagaimana riwayat ini. Adapun setelah itu, maka setelah fitnah kubur, yaitu pertanyaan di kubur, maka setelah itu khalas, mayit tidak bisa lagi mendengar siapapun dan merasakan siapapun yang ada di sekitarnya, di sekitar kuburannya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua dari ulama, ada yang mengatakan bahwasanya mayit bisa merasakan atau mendengar, bisa merasakan kehadiran atau mendengar doa atau ucapan orang yang di sekeliling kuburnya kapanpun itu. Namun wallahu alam, pendapat yang kedua ini kurang tepat. Pendapat yang pertama lah yang lebih tepat. Jadi mayit bisa merasakan kehadiran atau mendengar, ya, ucapan atau derap langkah kaki orang-orang di sekitar kuburnya setelah dikuburnya, iya. Baru di awal-awal dikubur masih mendengar. Ya, jadi kalau misalnya udah sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 5 tahun,
itu nggak dengar apa-apa lagi. Ya, oke. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, yaitu mayit itu mendengar 8 langkah kaki orang yang meninggalkan kuburnya. Itu. Tapi dari riwayat ini juga ada pelajaran bahwasanya mayit yang beriman itu akan merasakan tenang, lebih tenang di alam kuburnya jika dia merasakan kehadiran orang-orang saleh di sekitar kuburnya di awal alam barzakhnya, dan kita berharap seperti itu jemaah. Makanya pentingnya kita punya teman yang saleh atau salehah untuk ummahat, baik keluarga maupun non keluarga, sehingga ketika misal kita sudah di alam barzakh di awal-awal, kita merasakan kehadiran mereka, yang itu memberikan ketenangan tersendiri. Karena wallahi alam barzakh itu, walaupun khabar dalam hadis banyak tentang alam barzakh, tetapi bagaimanapun belum pernah kita merasakan dan mengalaminya. Dan kita sendiri, pertama kali kita akan sendiri dulu. Sekarang ibaratnya, kalau ada di antara kita yang sering mendengar Makkah, Madinah, melihat, belum pernah merasakan ke sana, anggaplah kita ke sana namun sendiri, ke bandara sendiri, nggak tahu apa-apa. Kira-kira gimana rasanya? Butuh teman, butuh komunikasi, butuh siapa yang bisa menjadi guide untuk kita. Nah, sekarang kalau orang beriman, maka hendaklah teman-temannya itu mendekat ke kuburnya di awal atau setelah penguburannya beberapa jenak, mungkin sejam, dan doakan mayit ini. Ya, kemudian tidak melakukan amal lainnya selain mendoakan dan mengambil ibrah, serta mungkin mau'izah, yaitu saling menasihati satu sama lain antara orang saleh di atas kuburnya. Tidak berkomunikasi dengan mayit, karena itu tidak dicontohkan sama sekali oleh para salafus saleh, ya, dan tidak bermanfaat sama sekali. Maka istighnas itu merasa tenang dengan adanya orang-orang saleh di sekitar kuburnya setelah beberapa jenak setelah dikuburkan, maka itu adalah berbuat ihsan kepada mayit. Berbuat ihsan kepada mayit, lebih-lebih kalau dia adalah keluarga kita sendiri. Ya. Kemudian ada yang namanya dhaghtul qabr, yaitu himpitan kubur, yang mana tidak ada orang yang terbebas darinya, walaupun anak-anak kecil atau bayi. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghfatan falau naja aw salima ahadun minha la naja Sa'd bin Mu'adz." Sesungguhnya kubur itu menghimpit. Kubur itu menghimpit. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan tersebut, tentu Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Artinya semua mayit akan terhimpit di kuburnya. Hadis Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu, anna sabiyyan dufina. Kata Abu Ayyub, ada seorang jenazah bayi dikuburkan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau aflata ahadum min dhammatil qabri la aflata hadzal sabi." Seandainya ada orang yang terbebas atau selamat dari himpitan kubur, tentulah bayi ini akan selamat. Tapi ternyata tidak. Walaupun bayi yang belum punya dosa sekalipun, ketika dikubur maka akan merasakan himpitan. Taib, himpitan kubur ini dia himpitan duniawi atau barzakhi? Yang sahih dia adalah himpitan barzakhi, bukan duniawi. Artinya yang terhimpit bukanlah zahir dari jasadnya, melainkan yang terhimpit adalah ruhnya dia. Ruhnya dia di alam gaib, di alam barzakh, ya.
Dan yang dimaksud terhimpit ini enggak mesti terhimpit dengan papan, dipan, tanah, bebatuan atau apa, bukan. Melainkan ada keterhimpitan kubur yang Allah lebih tahu seperti apa sifatnya. Bahkan dalam riwayat lain ada yang menyebutkan sampai terhimpit, sampai ada di antara terhimpit, mohon maaf, sampai bagian testis ya, untuk laki-laki memiliki testis itu sampai pecah. Namun ini lagi-lagi di alam gaib, bukan di alam duniawi. Jadi kalau alam dunia itu konkret, kelihatan jasadnya. Ya, karena kalau kita bilang ini di alam duniawi, sementara ini bicara tentang alam barzakh, maka nanti orang-orang akan mencari proof dan buktinya. Dan ternyata ciri buktinya adalah mayit Kristen yang mereka dimasukkan ke dalam peti. Lah itu kan leluasa, luang. Apakah ada tanah yang menghimpitnya? Tidak. Ya kan? Jadi bukan di zahir duniawi yang terhimpit, tapi di apa? Di alam ruhnya dia, di alam barzakhnya ya. Semua akan terkena himpitan tersebut. Apakah himpitan tersebut adalah siksaan? Kita katakan wallahu alam, untuk orang beriman dan beramal saleh, maka itu bukan siksaan. Maka itu bukan siksaan, wallahu alam. Ya. Adapun untuk orang kafir, maka itu tentu adalah siksaan. Orang kafir itu kalau sudah wafat, sekali wafat, itu udah enggak pernah lagi merasakan kenikmatan setitik pun orang kafir itu. Nauzubillah min dzalik. Baik, kemudian di alam barzakh setelah kematian, akal pikiran dikembalikan kepada orang yang telah meninggal di alam kuburnya, akan dikembalikan. Akal akan dikembalikan sehingga dia bisa berpikir di alam kuburnya. Ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menyebutkan fatan al-kubur, ujian-ujian di alam kubur. Maka Umar berkata, aturaddu alaina uqulana ya Rasulullah. Apakah di alam kubur nanti ketika terjadi fitnah kubur, akal-akal kita akan dikembalikan kepada kita ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, kahayatikum yaum. Iya, akan dikembalikan seperti keadaanmu saat ini. Jadi akan kembali akalnya sehingga bisa berpikir, bisa mengingat. Ya. Seperti keadaanmu saat ini. Karena dengan akal pikiran itu dia bisa menjawab. Dia bisa menjawab. Orang yang telah meninggal mendengar suara alas kaki saudara-saudaranya saat mereka meninggalkan lokasi pemakaman. Jadi mendengar derap langkah kaki saudara-saudaranya. Kemudian kapankah orang yang telah meninggal ditanya, yaitu kapan terjadi fitnah kubur, ya. Fitnah kubur itu pertanyaan kubur, fitnah kubur sih maksudnya pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur itu diselenggarakan segera, dimulai sesaat setelah mayit dikuburkan. Sejenak setelah dikuburkan, enggak lama kemudian maka akan terjadi fitnah kubur. Pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Ini wajib kita imani. Ya, dalilnya apa? Di sini Rasulullah SAW waktu itu telah selesai menguburkan satu jenazah. Maka beliau berdiri di dekat kuburan tersebut dan berkata, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbiti fa innahu al-ana yus'al." Mintalah ampun untuk saudaramu dan mohonkan keteguhan sabat. At-tathbit atau sabat, mohonkan, mintalah keteguhan untuk saudaramu ini yang dikubur ini. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang ia sedang ditanya. Ya, karena sekarang ia sedang ditanya. Jadi persis beberapa jenak setelah selesai dikubur, itu sedang ada pertanyaan kubur. Begitu pula dengan kita nanti ketika wafat. Belum lama sudah selesai dikubur, maka akan datang malaikat yang akan bertanya kepada kita 3 hal. Makanya dianjurkan bagi orang-orang yang saleh, teman-teman yang saleh, untuk berada di sekitar kuburnya, untuk mendoakan ampunan dan juga keteguhan bagi mayit yang muslim ini, karena dia sekarang sedang ditanya. Dan ini pertanyaan ini pasti di alam barzakh, di alam barzakh, di alam gaib, bukan di alam dunia tentunya. Sehingga kalau kubur tersebut digali kembali,
kita dapatkan ya nggak ada malaikat di situ, nggak kelihatan, nggak ada suara pertanyaan, nggak ada suara jawaban, nggak ada. Jadi ini alam gaib yang wajib kita imani karena ada hadisnya. Begitu jemaah sekalian. Tidak menunggu lama, langsung ditanya itu di alam kubur. Jadi ketika itu akan datang dua malaikat untuk menanyai orang tersebut. Nah, ada disebutkan oleh Nabi SAW ciri-ciri dari kedua malaikat tersebut. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubira al-mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadima al-munkar wal akharu an-nakir." Jika satu jenazah telah dikuburkan atau jika salah seorang kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat dengan berparas hitam kebiru-biruan. Salah satu dari keduanya disebut munkar, satu lagi disebut nakir. Maka fayaqulan, keduanya akan berkata begini, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kamu katakan atau apa pendapatmu mengenai orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Maka kemudian kata orang beriman ini, "Huwa Abdullahi wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Maka mayit ini akan berkata, "Ia adalah hamba dan utusan Allah, Abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Maka kata kedua malaikat, "Qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza." Kami telah mengetahui bahwasanya orang kayak kamu akan mengatakan hal itu. Jadi mereka tahu tanda-tanda orang beriman kayak gini pasti enggak pasti jawabannya benar. Ya seperti itu. Maka orang yang enggak kenal Nabi Muhammad SAW di zaman ini, tidak mengikuti ajarannya, maka dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan ini. Tidak akan mampu menjawab fitnah al-qabr. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati orang-orang beriman di alam kubur. Maka kita minta tsabat, kita minta tathbit, peneguhan dari Allah Azza wa Jalla di kehidupan kita ini dan lebih-lebih di alam kubur. Karena ketika itu kita sendiri. Kita tidak ada perwakilan representatif nyuruh orang, enggak bisa. Khalas kita sendiri yang kemudian akan mempertanggungjawabkan jawabannya. Dan akan menerima konsekuensi dari jawaban kita kepada malaikat tersebut. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza uq'ida al-mu'minu fi qabrihi utiya thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Qauluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Jika seorang hamba telah didudukkan di dalam kuburnya, ia akan didatangi. Kemudian hamba tersebut akan bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itulah maksud dari firman Allah di surat Ibrahim ayat ke-27, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan untuk orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh la ilaha illallah, baik di dunia maupun di akhirat termasuk di barzakh. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Adapun orang-orang zalim yaitu orang kafir, maka Allah taala akan sesatkan jawaban mereka sehingga mereka tidak bisa menjawab dengan benar, tidak bisa menjawab dengan benar. Nauzubillah min dzalik. Semua atau seorang mukmin akan menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Sedangkan orang kafir akan menjawab dengan terbata-bata, udah gitu salah lagi ya. Udah terbata-bata, salah lagi. Ini enggak lulus yang seperti ini. Sebelum ditanya, orang beriman yang mayit ya, sebelum ditanya, orang beriman duduk di dalam kuburnya, di alam gaib, di dalam kuburnya tanpa rasa gentar. Jadi akan didudukkan dia. Semua mayit itu sebelum ditanya akan didudukkan, dibuat duduk, seperti akan dihakimi gitu, disuruh duduk, dibuat duduk. Baik beriman atau kafir. Adapun orang beriman ketika dibuat duduk maka tanpa rasa gentar, karena dia tidak bersalah dengan itu. Ya ibarat kalau misalnya kita
dulu pas di sekolah atau di kampus, kita nggak ada kasus. Kemudian dipanggil oleh petugas sekolah, keamanan sekolah atau dan lainnya, maka ketika kita didudukan mau dihakimi atau diinterogasi, tenang. Karena apa? Ya saya nggak salah. Gitu. Ya, itu di dunia loh padahal. Dan kalau orang bersalah didudukan dan dia tahu dirinya salah dan dia tahu orang ini tahu kesalahan dia, itu pasti ada rasa gentar. Pasti ada rasa gentar. Ya. Terus saya sendiri kok waktu ada sedikit pengalaman duniawi belaka ya, tapi bisa menjadi pengingat aja. Ketika waktu HP saya hilang di daerah Solo, kemudian saya sholat di masjid pesantren Imam Bukhari, sholat Jumat di situ. Sekaligus khatibnya itu kan ketika itu kami mengikuti daurah para asad ya. Dan khatibnya ketika itu Jumatan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah. Kemudian saya ingin, karena HP kan hilang di hotel, saya ingin kemudian dari kantor polisi untuk memberikan laporan dan surat surat kehilangan gitu ya, surat kehilangan. Maka diarahkanlah ke kantor polisi bagian yang ternyata di situ beberapa bapak polisi tapi dengan tampang dan pakaian preman. Itu sedang mengetik-ketik di laptop mereka masing-masing data atau apa banyak lah pokoknya urusan mereka. Dan itu tampang-tampangnya itu tampang preman semua. Pakaiannya nggak ada yang pakai pakaian polisi, bukan seragam polisi yang kita kenal gitu. Pakai pakaian biasa. Ya mereka itu polisi memang, tapi mungkin tugasnya beda gitu. Dan memang di kantor di ruangan tersebut seperti emang khusus untuk kasus-kasus atau menindaklanjuti kasus-kasus, menginterogasi orang dan seterusnya. Ada waktu itu pakai baju koko, pakai sarung. Terus ditanya sama mereka. Dan mereka tahu Ana bukan orang sembarangan, maksudnya orang bukan orang jelek gitu loh, bukan orang berkasus, bukan. Ana cuma pengen laporin HP Ana hilang. Pertanyaan mereka itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya yang jawabannya kita itu bisa, dan mereka ketika bertanya pertanyaan seperti bertanya tentang kriminal atau apa, dan ketika mereka nanya, mata mereka itu melihat ke Ana langsung dan tanpa sedikit pun mereka menoleh untuk menunggu jawaban Ana. Paham Bapak? Kita kalau ditanya terus kita diliatin, dan ketika kita ngomong menjawab pertanyaan kita terus diliatin dengan pandangan yang pandangan yang tajam gitu loh. Itu biasanya kalau orang punya dosa atau orang, kita semua punya dosa, maksudnya orang punya salah, punya tindakan kriminal sebelumnya, itu bisa dredeg itu lihatnya. Tapi alhamdulillah, bukan karena Ana pintar bohong, bukan, tapi emang karena Ana nggak ada salah apa-apa. Ana jawab bahwa saya ini hilang di sini. Ditanya lagi kemudian dan seterusnya. Di situ Ana belajar. Kita didudukan sendiri, ada 4 polisi dengan tampang, mereka tampang preman. Ada sebagian satunya bajunya rambutnya panjang. Ketika ditanya oleh mereka, ini padahal cuma pengen bikin surat kehilangan doang loh. Tapi memang ketika itu dialihkannya ke situ karena mungkin orang yang mengantarkan anak ke situ, polisi yang mengantarkan ke situ dikira bahwasanya HP anak ada dicuri oleh orang, sehingga perlu diriset apakah ada tindakan kriminal atau enggak di sini gitu loh. Makanya ditaruh di bagian situ, Anda nggak tahu bagian apa namanya. Tapi memang penting harus ada di setiap kecamatan atau kota bagian-bagian seperti itu untuk memberantas penjahat. Jadi 4 orang menginterogasi Anda dan mereka masing-masing sibuk juga, tapi ketika nanya ke Anda, mata mereka itu nggak luput dari Anda sampai jawaban Anda selesai. Ditanya lagi kemudian, ini kalau Anda punya salah, misal Anda mencuri di pasar atau gimana, itu pertanyaan mereka pertanyaan berdasarkan pengalaman yang tinggi mereka, sehingga tahu delik-delik penjahat gitu.
Dan begitu mereka juga membaca body language kita sebagai orang yang diinterogasi. Wah, itu kalau bukan senior dalam berbohong udah gemeteran itu. Tapi alhamdulillah karena Anda nggak punya salah. Di dunia saja kita kayak gitu loh. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu dan tempat yang asing serta pihak atau orang yang bertanya ini orang yang menakutkan gitu bagi kita. Sekarang bagaimana jika kita berada di alam barzakh sendiri, kemudian ada dua malaikat yang asing bagi kita. Ketahui bahwasanya kabar-kabar ini suatu saat akan terjadi pada diri kita. Jadi dari sekarang persiapannya itu bukan berhias dengan pakaian atau apa, bukan. Persiapannya dengan iman dan amal soleh untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan itu, dan itu butuh istiqomah. Nah, orang yang beriman yang dia tidak bersalah dengan keimanannya, dia sudah tahu sama di dunia bahwa hal ini akan terjadi. Orang yang sudah bersiap-siap, dia tidak akan kaget. Orang yang tidak pernah punya persiapan atau bahkan meremehkan persiapan, maka pasti terkaget melihat lapangan, melihat medan pasti kaget. Iya, ketika kita pergi umrah pertama kali misal, itu pasti kita punya persiapan yang lebih. Kenapa? Karena kita belum pernah sana. Takutnya gini, takutnya gitu. Nah begitu pula kalau kita belum pernah ke alam barzakh, tapi itu sering dengar tentang alam barzakh, maka kita pasti harusnya bersiap-siap supaya nanti bisa menjawab. Dari sekarang coba. Ya, di antara persiapannya juga dengan mengikuti kajian-kajian, mencari ilmu syar'i, beramal saleh. Itu semua merupakan persiapan untuk alam kubur dan akhirat kita. Karena kita nggak bisa lagi cari rekomendasi dari siapapun nanti di alam kubur. Imma kita bisa menjawab, imma kita gagal menjawab. Na'udzubillah min dzalik. Orang jahat akan ditunjukkan kepadanya di alam barzakh ini. Orang jahat, mujrim, jahat ini orang yang kefasikannya melebihi ketaatannya atau dia kafir, akan ditunjukkan kepadanya surga. Loh, kok ditunjukkan? Iya, ditunjukkan kepadanya surga. Tapi ditunjukkan kepadanya surga yang telah Allah jauhkan darinya. Nyesel nggak tuh kira-kira? Nyesel lah. Nyesel. Orang beriman akan ditunjukkan kepada neraka yang telah Allah jauhkan darinya. Senang nggak? Senang. Alhamdulillah, saya dijauhkan dari neraka. Oke. Ini umumnya seperti ini. Imma orang jahat, fasik, atau munafik, atau kafir, seperti ini. Orang beriman, alhamdulillah, yang imannya, ya orang beriman bukan berarti tidak pernah maksiat. Ya orang beriman yang keimanannya itu terjaga, ya. Bukan berarti yang tidak pernah maksiat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, seorang perempuan Yahudi datang kepadaku meminta makanan di depan pintuku. Ada orang Yahudi, perempuan Yahudi, datang kepadaku minta makanan di depan pintu. Maka perempuan itu berkata, berilah aku makanan. Semoga Allah melindungimu dari fitnah Dajjal dan fitnah azab kubur. Bu, kasih saya makan bu, mudah-mudahan ibu terhindar dari fitnah Dajjal dan fitnah azab kubur. Ini sebenarnya orang Yahudi ini doain baik-baik loh. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha nggak ngerti tentang hal-hal itu. Maka Aisyah berkata, aku terus menahannya, jangan dulu, bentar. Sampai Rasulullah SAW datang. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Beliau berkata, apa? Emang dia ngomong apa? Maka kata Aisyah, perempuan Yahudi bilang, semoga Allah melindungimu dari fitnah Dajjal dan fitnah azab kubur dan azab kubur. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencerita, maka Rasulullah SAW berdiri seraya mengangkat tangannya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal dan dari azab kubur. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya
Tidak ada seorang nabi pun yang tidak memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Artinya semua nabi memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Dan aku akan memberitahumu apa-apa yang belum pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada umatnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu. Maksudnya salah satu matanya picak, ya. Dan satu matanya terbuka dengan normal. Dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu. Tertulis di antara kedua mata Dajjal kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman. Adapun mengenai fitnah atau azab kubur, maka di sini dalam terjemahan saya akan diuji dan saya akan ditanyai. Ini walaupun yang lebih tepat adalah Rasulullah SAW tidak ditanyai nanti. Jika orang yang meninggal tersebut adalah orang yang saleh, maka ia akan didudukkan tanpa rasa gentar dan tidak pula ketakutan. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, dalam keadaan apakah kalian saat masih hidup? Maka orang tersebut akan menjawab, dalam keadaan Islam. Sekarang kita merasakan enggak kita ini Islam? Alhamdulillah. Bagaimana dengan orang-orang liberal? Ya, kan banyak tuh orang liberal dekat sini banyak kan? Ya kan kampusnya ada dekat sini, enggak jauh, ya kan? Kemudian orang yang enggak pernah sholat, enggak merasa dirinya Islam gitu loh. Orang yang tolerannya kebablasan. Ya. Itu kira-kira ketika ditanya kamu hidup dalam keadaan beragama apa? Emang dia bakal ngomong Islam dengan mudah? Enggak. Akan sulit jawabannya bagi dia. Siapakah orang yang berada bersama kalian itu? Yaitu maksudnya Muhammad. Maka orang beriman akan menjawab, ia adalah Muhammad utusan Rasul, utusan Allah SWT. Ia telah datang kepada kami membawa petunjuk dan kami mempercayainya. Itu. Maka dibukakan untuk orang itu jendela ke arah mereka. Setelah berhasil menjawab itu, dibukakan jendela ke arah neraka. Ia melihat neraka yang saling menghancurkan satu dengan lainnya. Neraka aja saling hancurin satu sama lainnya. Gimana isinya gitu. Dikatakan kepada orang itu, lihatlah kepada neraka. Allah telah menghindarkanmu dari neraka itu. Alhamdulillah. Lalu dibukakan untuknya jendela menuju surga. Ia pun memandang kemegahan dan segala yang ada di sana. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu di dalam surga. Kamu hidup dengan keyakinan, mati dengan keyakinan, dan akan dibangkitkan dalam keyakinan pula insyaallah. Akan tetapi jika orang tersebut termasuk orang yang jahat, maksudnya jahat mujrim, kafir, atau kefasikannya tinggi, maka ia didudukkan di dalam kuburnya dalam keadaan gemetar dan sangat ketakutan. Karena apa? Karena ini yang dia alami sekarang. Dia nggak pernah ngerti hal seperti ini. Dia tidak pernah punya jawaban dan tidak pernah mempersiapkannya. Dan ini hal yang baginya tuh teringkari. Ini nggak pernah apa ini ada apa. Ya. Maka kemudian ditanyakan padanya, dalam keadaan apa kamu masih waktu hidup? Maksudnya agama kamu apa? Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku pun ikut mengatakannya. Jadi agamanya cuma agama ikut-ikutan. Jadi berstatus KTP Islam saja tidak cukup kalau kita cuma karena pengen numpang Islam doang. Numpang sama orang Islam doang. Kayak misal kalau kita punya aliran Sunda Wiwitan lah, Kejawen lah, KTP-nya memang Islam, tapi agamanya beda, ritualnya beda. Ya, hanya numpang status agama di KTP saja. Nanti ketika dia lembar besar gimana dong dia nanya agama apa? Sunda Wiwitan? Ya enggak lah, enggak mungkin dia jawab gitu. Mau jawab Islam, dia tahu dirinya itu bukan Islam. Dia hanya bilang saya cuma ikut kata orang bilang Islam, ya udah saya ikut aja dah. Jadi enggak ada keyakinan, enggak ada keteguhan. Lalu dibukakan untuknya jendela menuju surga. Ia pun memandang kemegahan dan segala macam yang ada di surga. Dilihat. Lalu dikatakan kepadanya, inilah surga yang telah dijauhkan oleh Allah darimu. Nyesel dia. Kemudian dibukakan untuknya jendela neraka. Ia pun melihatnya saling menghancurkan satu dengan lainnya. Lalu dikatakan kepada orang itu, inilah tempatmu di alam neraka. Kamu hidup dengan keraguan, mati dengan keraguan, dan akan dibangkitkan dengan keraguan pula. Lalu kemudian disiksa. Ya, begitu jemaah sekalian. Jadi orang beriman melihat tempatnya di surga dan orang kafir melihat tempatnya di neraka. Ingat, orang beriman melihat tempatnya di surga
ini ya orang beriman alhamdulillah, tapi kan nanti masih ada akhirat, masih ada yaumul hisab, hari kebangkitan dan perhitungan amal. Iya, orang beriman ini ujung-ujungnya akan masuk surga, betul. Tapi kalau dia masih punya sisa dosa yang belum Allah ampuni, maka tetap akan ada hisabnya lagi nanti. Mungkin bisa jadi masuk neraka dulu, bisa. Tapi ingat, nerakanya orang yang beriman itu walaupun mungkin jahanam, tetapi tentu kualitas keburukan azabnya tidak sama dengan orang-orang kafir atau orang munafik. Nggak sama. Apalagi orang beriman rajin sholat, walaupun ada dosa dan banyak dosa, rajin sholat, maka bekas-bekas wudunya itu terhindar dari jilatan api neraka. Ya, jadi bekas-bekas wudunya terhindar dari jilatan api neraka. Dan kalau dia pernah menangis karena Allah, maka bekas basuhan air matanya itu terhindar dari jilatan api neraka, walaupun dia punya dosa kemudian. Kalau tidak Allah ampuni, dia tetap ke neraka, tapi beda dengan bagaimana orang kafir masuk neraka. Ya. Tidak, wajahnya itu tidak terbakar dengan api neraka, tapi mungkin wajahnya kena faih, kobaran, hitaman, apa? Kalau misalnya api itu kan ngobarin hitam itu apa? Asapnya, ya, gosongnya itu akan ada bisa. Makanya di surga nanti ada orang-orang yang tadinya masuk neraka, udah diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke surga. Udah bersih dia dosa-dosanya. Tapi pas masuk surga, orang-orang ini punya muka hitam. Hitam karena apa? Kena efek bakaran neraka. Apian asapnya tuh membumbung, kena efek mukanya gitu loh. Jadi hitam. Beda-beda, orang golongan ini beda sendiri di antara penghuni surga yang sudah santri lamanya gitu. Maka kemudian para penghuni surga menyebut fulan-fulan ini, orang seperti ini, dengan sebutan apa? Jahannamiyun. Jahannamiyun itu apa? Alumnus Jahannam. Alumni Jahannam, disebut gitu. Maka mereka pun sedih. Akhirnya Allah putihkan wajah mereka kembali menjadi kebaikan. Ya, menjadi baik. Ya, setelah itu hilang efek dari azab neraka yang telah berlalu. Ya begitu. Jadi orang beriman walaupun ujung-ujungnya masuk surga benar, tetapi dan itu dihamparkan kenikmatannya, diperlihatkan kenikmatannya di alam kubur, tetapi nanti masih ada hari penghitungan amal yang mana itu akan dihitung lagi. Ya bagaimana dia? Ya. Mungkin orang munafik itu di alam kuburnya mungkin dia dianggap selamat seolah-olah. Tapi nanti di hari akhir semua lebih terketahui lagi, wa husila ma fis sudur. Yang ada di dada itu akan terwujud, diketahui oleh semua pihak. Begitu Allah. Kemudian kuburan orang beriman diluaskan sejauh mata memandang. Sedangkan kuburan orang kafir dipersempit. Ini apanya nih? Dipersempit apanya? Apakah secara material size duniawi atau secara alam barzakh? Jawabannya secara alam barzakh, bukan secara alam duniawi dengan konkretnya. Paham gak jemaah? Dan ini sahih kan? Ini sahih, maksud orang beriman kuburnya akan diluaskan menjadi raudhah min riyadil jannah. Diluaskan kuburnya, orang kafir disempitkan kuburnya. Jangan dipahami bahwa saya maksudnya adalah yaitu perluasan lahan di dunia, bukan. Karena kalau kayak gitu, ini hadis bakal diingkari oleh banyak orang nanti. Ya. Contoh misal, ada orang beriman soleh, orang-orang soleh, atau kuburan sahabat Nabi, dibongkar, ternyata nggak meluas tuh, ya gitu-gitu aja. Ayo, gimana coba? Jadi bukan duniawinya, bukan alam duniawinya yang diperluas, tapi apa? Di alam barzakhnya dia diperluas, dia bebas untuk menikmati fitur-fitur yang ada di alam barzakh. Dan kenikmatan alam barzakh lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Namun sebaliknya, kesengsaraan alam barzakh itu jauh lebih sengsara daripada kesengsaraan di dunia. Kuburan orang kafir dipersempit, yaitu di alam barzakhnya, bukan di materi alam duniawinya.
memang terjadi di beberapa kondisi udah dikubur, udah digali kuburannya dan udah diukur dengan benar sesuai dengan melebihi ukuran panjang badan orang kafir ini. Namun kemudian kok kayak kuburnya malah dipersempit, dimasukin nggak muat, digali lagi, diperluas lagi, dimasukin lagi nggak muat. Itu pernah ada yang nanya ke saya seperti itu dan mereka menyaksikannya. Ini gimana ya Satya? Apa yang harus kita katakan tentang orang ini? Anak bilang tetap kalau dia orang kafir bukan muslim atau kafir? Muslim. Tetap orang ini tidak boleh kita vonis macam-macam. Mungkin itu tanda-tanda hukuman Allah bisa jadi, tapi tetap tidak boleh kita pastikan karena ini gaib. Ya kita nggak tahu kok bisa kayak gitu. Kadang ada seperti itu. Allah bilang misalnya, apakah ini syarat dari Allah atau bukan? Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Ya. Jadi kuburan dipersempit maksudnya di alam barzakh, bukan di alam duniawi. Bapak jika ada pertanyaan silakan Bapak. Ada pertanyaan Bapak, Bu? Saya mulai agak ngantuk ini, jadi kayaknya harus ada interaksi, Pak. Karena kalau nggak ada interaksi saya bisa offline. Ya, Pak, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Orang meninggal itu ada tanda-tandanya. Bahwa orang meninggal wafat itu ada tanda-tandanya. Orang akan meninggal ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Katanya sama Pak juga itu meninggal. Kan ini yang kebetulan aja. Itu Bapak dapat dari mana, Bapak? Ya orang-orang mendengar aja. Ya salah teman saya di situ. Ya bisa kebetulan aja Bapak nggak tahu. Dia ngobrol di masjid bersama saya. Dia menanyakan biaya penguburan berapa sih? Gimana, Pak? Lagi meninggal. Gimana, ya? Biaya penguburan. Oh, iya. Itu berapa? Oh, dia lama lagi dia meninggal. Bapak 1 bulan. Ya. Ya. Satu dulu, Pak. Nanti saya lupa. Satu dulu, nanti saya lupa. Jadi kalau dua-duanya diborong, nanti nomor pertama saya lupa lagi pertanyaannya. Ya, jadi apakah orang akan meninggal ada tanda-tandanya? Maksudnya selain sakaratul maut ya. Karena kejadian fulan bilang begini, ternyata nggak lama kemudian sepertinya ada ketepatan dan matching antara ucapannya dengan kejadian meninggalnya dia kemudian. Maka kita katakan untuk dalil tidak ada dalil khusus tentang itu. Bahwa orang meninggal akan kelawan tanda-tandanya, itu nggak ada dalil khusus. Namun secara kenyataan kadang seorang manusia Allah Ta'ala mengabarkan melalui firasat bahwasanya dia nggak lama lagi. Cuman firasat itu kan namanya firasat, nggak bisa memastikan kapan dia akan meninggal. Jadi kadang Allah memberi firasat pada sebagian manusia akan usianya nggak akan lama lagi. Nah kemudian firasat itu benar, ternyata nggak lama lagi. Kadang terucap dengan ucapan atau terwujud dengan perbuatan yang seolah ini indikasi nggak lama lagi meninggal. Seperti pernyataan tadi, biaya penguburan berapa ya? Nggak lama kemudian dia meninggal. Namun itu juga tidak bisa kita katakan itu firasat beliau. Bisa aja itu kebetulan dia mungkin nanya biaya kuburan berapa, mungkin bukan karena pengen supaya dia cepat mati, tetapi dia mungkin baru melihat jenazah atau dia mungkin penasaran dan seterusnya. Mungkin ada faktor lain yang tidak ada kaitannya dengan pikiran tentang kematian. Jadi bisa aja itu coincidence, accidentally dia bertanya seperti itu atau mengucapkan seperti itu. Bisa juga karena memang ada firasat, kita nggak tahu. Ya sebenarnya orang begitu. Ada orang bilang kayaknya saya sudah nggak lama lagi di dunia ini. Tapi ternyata habis itu ya benar, nggak lama berapa hari kemudian mati. Ya itu bisa emang karena dia merasakan gitu. Ingat kematian itu kadang-kadang ada tanda-tandanya, tapi tanda-tanda tersebut tidak bisa ditafsirkan dengan lisan oleh orang ini gitu loh. Terutama orang-orang sudah tua. Ya. Kenapa kok orang-orang sudah, mohon maaf nih bapak-bapak, kenapa orang sudah semakin tua itu kenapa kok semakin mohon maaf mirip dengan anak kecil, pengennya tuh diperhatiin, pengen dimanja terus. Sebenarnya itu adalah isyarat bahwa saya ini gak lama lagi, sebenarnya gitu Pak.
Cuman dia nggak bisa ngomong kayak gitu. Penerjemahan firasatnya itu hanya dengan sikap, nggak mau dikalahin, sikap pokoknya saya harus benar, sikap siapa yang memerat saya. Itu sebenarnya adalah suatu firasat, hasil firasat bahwa saya ini nggak lama lagi. Cuman mungkin nggak enak ngomonginnya, namun diomongin dengan bentuk lain, minta dirawat, minta gini, minta gitu. Kadang seorang bapak manggil anaknya, anak yang paling dia cintai, Le, ayo Le ke rumah. Mungkin itu ada rasa kangen, tapi sebenarnya itu adalah hasil dari firasat bahwa saya, Le, bapak nggak lama lagi ya. Begitu bisa kayak gitu, Pak. Dan itu antar orang beda-beda firasatnya. Ada yang tadi seperti bapak ceritakan, ada yang tadi seperti yang saya omongin, ada yang dengan perbuatan, misalnya dia kok makin kemari makin sering rajin ke masjid misal. Itu bisa jadi karena firasat. Kayaknya dunia ini nggak lama gitu. Akhirnya dia rajin ke masjid, Allah berikan taufik dan hidayah padanya. Setelah itu nggak lama kemudian berapa hari mati. Jadi firasat kadang-kadang efeknya ada di kalimat, ada juga kadang di perbuatan. Itu yang pertama. Tapi itu nggak ada rumus khusus. Semua itu kehendak Allah aja. Mengalir begitu aja. Namun ketika kita itu membaca orang tua ini kayaknya, maksudnya dia beliau kayak gitu sikapnya, kayak nggak lama lagi, kita tetap nggak boleh mengharap cepet-cepet aja lu mati, nggak gitu juga. Ya kita perlakukan dengan yang terbaik aja sebagai orang yang mungkin masih lebih panjang usianya. Gitu Pak. Silakan. Gimana cara mendoa apa? Mayat sesat. Pada saat mau dikubur, kan ada jenazah mau dikubur, doanya gimana ya Pak? Astagfirullah, ada lupa malah itu. Tadi Ustaz mengatakan waktu penguburan itu para pengantar itu dianjurkan untuk mendoakan jenazah. Oh itu setelah dikubur Pak? Ya setelah dikubur. Oh iya. Setelah dikubur, maksudnya udah di dalam udah fix lah semua. Bagaimana cara doanya? Soalnya saya lihat di sini, apakah boleh andai kata ada dibimbing oleh satu ustaz untuk berdoa dan macam gitu? Dibimbing. Ada bimbingan. Oke. Kata Nabi SAW ketika mayitnya sudah dikuburkan, Nabi SAW berkata, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Atau min fitnatil qabr, ya. Yaitu kalian wahai hadirin, orang yang hadir di sekitar kubur itu, mintalah. Itu yang pertama, orang masing-masing yang ada di sekitar kubur itu minta sama Allah Ta'ala agar kita masing-masing yang masih hidup dilindungi dari azab kubur itu. Jadi kita doa untuk diri kita juga. Jadi kita, ya Allah, masing-masing aja Pak, enggak berjamaah, masing-masing. Tapi ada mungkin ustadz yang mungkin bukan mengumandoi yang mengingatkan jemaah, wahai jemaah sekalian, ayo kita masing-masing minta tolong pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menyelamatkan kita dari azab kubur dan membuat kita teguh dengan fitnah kubur, ujian kubur. Itu boleh. Maka jemaah kemudian doa masing-masing minta sama Allah. Ya. Tapi itu dalam konteks itu saja. Nah, kemudian yang kedua, memohon kepada Allah untuk merahmati mayit ini dengan bahasa masing-masing nggak apa-apa. Ya Allah, buatlah dia teguh dengan fitnah kubur ini. Ya Allah, buatlah dia selamat dari azab kubur. Ya Allah, dan seterusnya boleh. Apapun dengan bahasa masing-masing. Jadi doanya itu kaitannya dengan keselamatan, dengan keteguhan dia dari azab kubur itu Pak. Adapun doa di luar dari itu maka tidak dia syariatkan. Misal, ya Allah berikanlah saya kekayaan, itu nggak boleh di kuburan. Gini loh, di kuburan bukan tempat untuk berdoa pada asalnya, bukan tempat untuk berdoa, kecuali yaitu jika kita di kuburan mendoakan mayit yang muslim untuk kebaikan, maka itu boleh. Atau kita teringat akan kematian dan kengeriannya, kemudian kita minta sama Allah agar terhindar dan selamat dari buruknya kematian, maka itu juga boleh. Adapun hal lain seperti minta kelulusan, minta kekayaan, walaupun mintanya sama Allah, maka tidak boleh di kuburan karena
kuburan pada asalnya bukan tempat untuk berdoa. Seperti itu, Pak. Jadi hanya permintaan keselamatan dan kemudahan dalam menjawab fitnah kubur dan terhindar dari azab kubur, itu aja. Seperti itu, Pak ya. Bisa dengan bahasa Indonesia nggak masalah. Begitu. Bapak ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau tidak, ke ibu-ibu sekarang. Bismillah, Ustadz mau tanya, ada hadis bahwa sakaratul maut itu sakitnya seperti disayat seperti Nabi atau Rasul meninggal lebih sakit daripada umatnya karena ditanggung beliau, sementara Rasul orang terbaik. Bagaimana dengan juga Ustadz bila orang mukmin mudah? Ini gimana bahasanya nih? Al-muhim, gini. Sakaratul mautnya orang beriman itu kalau dia sakit dan sangat sakit itu merupakan penggugur dosa insyaallah. Bukan penghinaan buat dia, penggugur dosa. Ya. Yang mana nanti insyaallah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan kita lihat orang mukmin beriman sakaratul mautnya buruk sekali, itu berarti penghinaan buat dia, bukan. Itu malah justru kalau dia sabar menggugurkan dosanya. Ya begitu. Satu lagi Ustaz, kategori orang beriman yang bagaimana yang selamat dari fitnah kubur dan kemudahan lainnya. Sementara orang yang beriman pasti pernah atau khilaf berbuat dosa, misal belum sempat taubat. Orang beriman yang ada orang fitnah, ingat, fitnah kubur itu beda dengan azab kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu fitnah kubur. Apakah mungkin orang beriman terhindar dari fitnah kubur? Iya, mungkin. Ada yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Siapa mereka? Ya, di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena di antara pertanyaan kubur adalah siapa nabimu? Lah ini nabinya sendiri gitu kan. Jadi nggak ditanya. Itu satu. Yang kedua, yang tidak mendapatkan fitnah kubur insyaallah adalah orang yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat. Orang muslim yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Jadi siapakah orang yang tidak mendapatkan pertanyaan di kubur? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang wafatnya di malam Jumat atau hari Jumat. Malam Jumat itu berarti Kamis malam. Mulai dari maghrib sampai besok menjelang maghrib, Jumat menjelang maghrib. Maka kalau ada yang wafat di hari itu dari orang muslim, maka dia nanti insyaallah tidak ditanya di kuburnya. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Waqahu Allahu fitnatal qabri. Siapa yang mati dari orang muslim, dia mati di hari Jumat atau di malam Jumat, melainkan Allah Ta'ala jaga dia dari fitnah kubur. Jadi itu keutamaan mati atau wafat di hari atau malam Jumat. Tapi matinya mati yang murni memang, bukan karena bunuh diri. Kayak saya bunuh diri di hari Jumat supaya enggak. Kalau ini mati dibuat-buat yang seperti ini mah tetap akan kena ya. Juga orang yang mati murabit, yaitu orang yang mati karena dia melakukan ribat. Yaitu ribat yaitu apa? Dia menjaga bertahan gimana? Kalau tentara menjaga di perbatasan gitu loh, apa namanya? Di perbatasan wilayah orang muslim, apa namanya? Ribat namanya, ribat. Bukan rubat. Rubat itu nama sarung. Rubat itu nama daerah di Yaman sebenarnya. Rubat itu kan nama sarung. Tapi rubat itu aslinya nama daerah di Yaman, di mana di sana kaum sufi banyak. Ya. Kemudian ada sarung grade di bawahnya atlas namanya rubat. Tahun 90-an itu. Sama 2000-an awal. Sekarang masih ada. Tapi itu nama terinspirasi dari mana? Dari daerah di Yaman yang isinya banyak habaib dan orang sufi. Ya, karena owner BHS Tex itu sangat mencintai habaib, jadinya mereka terinspirasi dari itu. Ya ini info aja ya. Ya info doang, nggak ada kaitannya sama kajian ya.
Kok jadi rubat jadi gajah duduk lagi. Kok gajah duduk inspirasinya dari Raja Abraha, bawa gajah kemudian ngancurin Ka'bah, namun gajah-gajah itu enggan, akhirnya mereka duduk maka jadi gajah duduk. Nah itu inspirasinya ya, tapi itu nggak ada kaitannya sama pelajaran ya, tinggal Wadimur yang belum saya ceritain ini. Ya ala kulli hal, orang yang melakukan ribat yaitu yang menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin untuk menjaga kaum muslimin itu terus-menerus kayak gitu, maka kalau diniatkan untuk menjaga kaum muslimin maka dia terhindar dari fitnah kubur nanti. Juga orang yang wafat karena ada penyakit di perutnya, ya apa kira-kira? Saya nggak tahu penyakit perut apa. Di pencerahannya apa gitu, tapi bisa sampai muat dia mati gitu loh. Asam lambung, mah, kalau memang sampai mati gara-gara itu, bukan karena dia mah kemudian bingung, linglung, habis itu jatuh di motor, terus habis itu mati ketindihan, itu beda. Itu bukan mati karena perut, bukan mati perutnya sakit, bukan karena faktor, karena kelindes. Kelaparan bisa sakit perut, kelaparan mati. Usus buntu bisa. Pokoknya maradul batan, fil batan, penyakit yang ada di perut. Dan ketahuilah bahwasanya rata-rata sihir yang sampai ke orang disantet betul-betul itu rata-rata terwujud di asam lambung atau penyakit perut. Biasanya di lambung, sakit di lambung. Karena tujuan di lambung, setannya di lambung tujuannya. Itu biasanya pengalaman tanya perukiah rata-rata akan bilang gitu. Santet itu rata-rata sasarannya ke lambung dulu. Ke lambung dulu, ya. Coba lihat orang-orang yang misal dia jadi jadi tumbal. Rata-rata orang itu kurus, hancur-hancuran dah pokoknya. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa makan lagi. Lambungnya udah nggak tahu disihir dengan apa kok bisa seperti itu. Ya. Dan kenapa rata-rata kok kalau misal orang kesurupan karena santet keluar jarum. Ya, jarum pentol beneran, bukan jarum super. Jarum. Terus apa lagi ya? Paku, peniti, kerikil. Ya. Muntah darah. Itu kan keluar gitu kan dari arah mana? Lambung, Pak. Naik. Tapi naik secara gaib itu. Baru keluar ke alam kita itu, keluar dari jasad orang itu, keluar ke alam kita. Rambut keluar. Sekarang logikakan Pak, bisa nggak seseorang menumpahkan betul secara konkret berupa besi dari lambung langsung naik ke atas, atau kadang-kadang jarum apa nggak hancur itu? Jadi naiknya ketika misal diurut keluar, pas keluar besi, jarum, gitu. Nggak konkret, pasti sih nggak konkret secara gaib. Di alamnya jin itu keluar ke alam manusia akhirnya. Jadi sasarannya itu perut banyak. Ya, jadi banyak orang kena sihir, kena asam lambung. Tapi tidak semua asam lambung karena sihir, enggak juga. Dan sebaiknya jangan langsung divonis, wah kena sihir nih lo. Jangan. Karena nggak ada indikasi khusus tentang itu. Tapi rata-rata yang kena sihir itu berasam lambung. Ya kalau misalnya dia wafat karena penyakit itu, maka dia terhindar dari fitnah kubur insyaallah. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Nasai dan Tirmidzi. Kemudian orang yang wafat dalam keadaan syahid di peperangan yang syar'i, bukan peperangan konyol-konyolan. Ya. Misal peperangan Madura dengan Dayak itu enggak mati, enggak ada syahid-syahidnya. Orang mati syahid di peperangan syar'i. Maka kata Nabi SAW, kafa bi bariqatis sayfi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang ya di atas kepalanya itu sebagai fitnah, menggantikan fitnah kubur. Jadi kilatan pedang itu kan ngeri itu, kalau kita lihat ngeri kilatan pedang ketika udah hampir menebas leher, kilat pedang enggak ada waktu buat ngapa-ngapain. Itu ngeri, tapi kita tetap berani misalnya
maka wafat dalam keadaan seperti itu, syahid insyaallah dia dikubur lepas dari fitnah kubur. Tapi ingat, orang kalaupun selamat dari fitnah kubur, walaupun alhamdulillah dapat nikmat kubur dan semoga kita mendapatkannya, di akhirat nanti tetap ada perhitungan amal. Siapa tahu punya hutang. Itu kan. Ternyata punya hutang, walaupun mati syahid, selamat dari fitnah kubur tapi tidak selamat dari belitan hutang. Akhirnya walaupun amalnya tinggi, soleh, diampuni semua kecuali hutangnya. Dia belum bisa masuk surga. Nyawanya bergantungan gara-gara hutangnya yang masih bergantung. Ya. Itu orang-orang yang bisa selamat dari fitnah kubur. Jadi ada yang seperti itu insyaallah. Ya, jadi begitu caranya untuk selamat dari fitnah kubur. Tapi caranya tadi berarti caranya gimana selamat dari fitnah kubur yang bisa mungkin kita sempat atau bisa melakukannya? Bisa nggak kita mati dari Jumat? Nggak tahu. Kalau sengaja mematikan diri, minum racun misalnya, hari Jumat mati, ya ini bunuh diri. Ini nggak masuk kategori. Kemudian kita bisa ribat menjaga perbatasan kaum muslimin. Kita bukan tentara dan bukan bertugas dengannya. Mati dalam keadaan sakit di perutnya. Ya kita berharap pada Allah jangan buat kita sakit perut kalau bisa. Mati syahid di medan perang. Gak ada kesempatan sekarang medan perang buat kita. Nah, gimana dong? Nabi Muhammad jadi nabi. Kalau jadi nabi malah justru azab nanti dapatnya. Kafir dong kalau jadi nabi. Kan gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Berarti kita gimana dong? Pasti dapat dong berarti fitnah kubur. Ya mungkin insya Allah iya ditanya nanti. Udah gimana dong? Berarti gak selamat dong? Jangan ngomong gitu. Mengalami fitnah kubur bukan berarti gak selamat. Selamat insya Allah kalau kita bisa menjawab. Terus gimana cara menjawabnya? Nah berarti sekarang pertanyaannya adalah pertanyaan bukan gimana cara menghindari fitnah kubur. Sekarang caranya adalah gimana caranya supaya bisa menjawab fitnah kubur. Yang menjawabnya adalah dengan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, beramal saleh, beragama Islam dengan baik sekarang nih. Ya ini diantara ikhtiar ini ngaji supaya tahu, ya. Begitu. Berikutnya Ustaz, apakah kalau ada saudara kita yang sedang sakaratul maut atau keadaannya seperti sakit parah, sudah mau meninggal, kita boleh membacakan surat Yasin, diniatkan pahalanya untuk saudara kita tersebut? Jazakallahu khairan. Khilaf di antara ulama soal membacakan surat Yasin kepada mayit, tapi ada mazhab yang mengatakan itu sunnah karena ada hadisnya, tapi sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Maka hal ini menjadi khilaf di antara ulama, ya. Wallahu a'lam. Kalau saya pribadi saya tidak membacakan surat Yasin. Kalau saya pribadi. Ini karena saya khawatir jemaah heterogen, jadi saya jawab kayak gitu. Ya, jadi saya menghindari fitnah yang lebih besar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon penjelasan maksud dari perkataan Umar radhiyallahu anhu yang berkata di dalam mulutnya ada batu ketika berbincang dengan Rasulullah SAW tentang ujian di alam kubur. Ya, itu hadis yang itu ya. Mana tadi kelewatan sepertinya. Ya, tadi ada Umar bin Khattab mengatakan tadi halaman 31. Ya. 33. Ya. Jadi tentang masalah akal akan dikembalikan kepada orang-orang ketika dia di kuburnya. Rasulullah SAW cuma mengatakan na'am kahai itu yang sihat seperti kalian saat ini. Namun kata Umar bifihil hajar, di dalam mulutnya ada batu. Maksudnya mayit itu pada asal di dalam mulutnya ada seperti batu. Yang mana walaupun dia berakal, dia mungkin tidak bisa berbicara dengan baik. Ya, seperti orang yang di dalam mulutnya ada batu. Paham enggak maksudnya? Di sini kan Nabi SAW sedang menyebutkan fitnah kubur.
ujian kubur, pertanyaan dalam kubur. Kemudian kata Nabi SAW, ya akan dikembalikan akalnya. Tapi kalau akal dikembalikan, mulut orang itu ada batunya, kira-kira bisa ngomong nggak? Susah ngomong. Nah makanya orang-orang kafir cuma bisa ngomong, entah dengan suara gimana, Allah alam di alamnya. Aku tidak tahu gitu. Gitu. Jadi mulutnya itu seperti clue untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, itu maksudnya. Ya, maksudnya begitu. Wallahu a'lam, bukan berarti Umar itu mengatakan di dalam mulut saya ada batu. Enggak, itu bukan dalam kondisi di dunia, enggak, itu sedang orang-orang yang ada di alam barzakh. Ya. Iya. Baik. Jadi pertanyaan, apakah diperkenankan untuk tinggal sejenak di kubur setelah orang yang sudah dikuburkan? Enggak, wanita jangan, ketika proses penguburan wanita enggak boleh ikut. Bila kita mimpi bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal, apa itu suatu pertanda? Pertanda apa sih? Nggak tahu pertanda apa. Pertanda, ya tandanya macam-macam. Ada tanda husnul khatimahnya dia, ada tanda dia sedang bahagia atau sengsara. Ya bisa jadi tanda-tanda, bisa jadi bisikan syaitan. Ustaz, bagaimana makan yang bercampur dengan makan kaum kafir? Saya nggak tahu maksudnya apa. Bagaimana makan yang bercampur dengan makan kaum kafir? Apa artinya nih pertanyaannya? Ngerti nggak Pak? Bagaimana makan yang bercampur dengan makan orang kafir? Pertanyaan terlalu global ya, jadi saya nggak ngerti. Makan yang bercampur dengan makan orang kafir. Maksudnya mungkin bolehkah kita makan bareng dengan orang-orang kafir gitu? Makam. Oh makam, pakai M, ini tulisnya pakai N. Tuh lihat tuh, coba. Lihat, pakai N nggak? N kan? Iya. Makam. Makan Pak di sini Pak. Tuh. Makam Muslim sama makam orang kafir bercampur Pak. Asli tidak boleh, makam orang Muslim sendiri, makam orang kafir dipisah, nggak boleh asli. Dan nggak boleh orang Muslim dimakamkan di makam orang kafir, dan sebaliknya orang kafir nggak boleh dimakamkan di makam orang Muslim, nggak boleh sebenarnya. Namun kalau sudah terjadi ya khalas, harus dipisah. Ya. Baik, kita cukup insyaallah sampai sini. Jazakumullahu khairan jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.